Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kuliah subuh pagi hari ini masih membahas tentang fadilah bertaubat. Taubat itu adalah sarana kita bagaimana supaya nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali ke kampung halaman kita, karena dulu kita memang diciptakan oleh Allah itu di surga karena melakukan pelanggaran atas larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita manusia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kompensasi kepada kita semua manusia, ya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bekalnya agar supaya kelak suatu hari nanti kita kembali ke asal kita, yakni ke kampung surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Artinya bahwa manusia itu dinyatakan sebagai al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan juga tempatnya kesalahan. Tetapi sesungguhnya bahwa manusia itu bisa dibagi dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia, ya, itu awalnya manusia itu adalah fujur. Fujur itu kecenderungannya itu berbuat kesalahan. Kecenderungan manusia yang pertama itu adalah berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka fa'alhamaha fujuraha, diilhami manusia itu dengan sifat fujur. Tapi sepujur-pujurnya manusia, ya, sejahat-jahatnya manusia, pasti di dalam dirinya itu ada sisi ketakwaannya, ada nilai takwanya. Maka lanjutan ayat dari itu adalah fujuraha wa taqwaha. Disandingkan antara fujur dan takwa. Artinya bahwa setiap diri manusia ada potensi berbuat kesalahan, tapi juga di dalam diri manusia pasti ada potensi untuk berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana kepada kita, yaitu walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, kemudian dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, adalah walladzina idza fa'alu, orang yang ketika dia melakukan sebuah kesalahan, fahisatan, dan kesalahan yang dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, au-dzalamu, bahkan dia menganiaya dirinya sendiri, au-dzalamu anfusahum, dia menganiaya dirinya sendiri, dan kemudian dzakarullaha, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun dari apa? Lidunubihim, atas semua dosa-dosa. Memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa, karena kita meyakini wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa memberikan ampunan kepada kita semua.
Dan kemudian kalau kita sudah merasa bahwa kita ini mempunyai salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun ada syaratnya. Walam yusirru ala ma fa'alu, kemudian jangan mengulangi lagi apa yang sudah diperbuat, ya. Maka suatu hari nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan daripada pahala yang diberikan oleh Allah dan juga ampunan yang diberikan oleh Allah, maka kita akan diberikan jannatun tajri min tahtihal anhar, adalah surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Jadi orang yang berbuat salah, berbuat maksiat, menyadari, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian Allah terima taubat kita, ampunan kita, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan, yaitu jannatun tajri min tahtihal anhar, adalah surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Sampai kapan itu? Sampai kapan kita akan ada di surga? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, kita akan selama-lamanya di dalam surga. Ya. Jadi kalau orang sudah masuk ke surga, tidak akan mungkin, ya, berbalik lagi, apalagi ke neraka, apalagi disiksa, itu tidak ada. Tetapi kalau seseorang berada di neraka, itu ada kemungkinan dua. Kalau orang sudah dimasukkan ke dalam neraka, ada kemungkinan dua. Kemungkinan yang pertama, dia akan selama-lamanya, dan kemudian kemungkinan kedua akan mendapatkan ampunan dari Allah berupa syafaat. Ya, berupa syafaat. Kalau ada di neraka, suatu hari nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan syafaat. Tetapi kalau sudah di surga, itu tetap khalidina fiha, akan selama-lamanya di dalam surga. Nah, bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan? Dan ternyata kita pun memang tidak boleh khawatir akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu begitu sangat luas kasih sayangnya. Allah akan sangat luas dengan segala ampunannya. Maka sebanyak apapun, sebesar apapun, seluas apapun kesalahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu maafnya. Apalagi kita nanti akan dibela oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi akhir zaman, sampai pada hari kiamat begitu sangat cintanya kepada umatnya. Begitu sangat cintanya kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan seluas-luasnya. Bahkan diterangkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Ali bin Abi Thalib, dari Imam Ali bin Abi Thalib, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal arsy qabla khaliqa Adam alaihi salatu wasallam bi arba'ati alafi sanatin. Telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di aras, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di aras qabla khaliqa Adam, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam,
bi arba'ati alafi sanatin, jangka 40.000 tahun. Ya, apa yang ditulis oleh Allah di dalam aras itu? Sebelum menciptakan Nabi Adam, 40.000 tahun. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menulis di dalam aras. Apa tulisannya? Inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihah. Jadi Allah sudah menulis di dalam arasnya yang begitu luasnya dengan kalimatnya, inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihah. Ini sesungguhnya aku laghafarun akan mengampuni semua dosa-dosa hambaku, liman atas orang, taba yang bertobat, ya, waman dan kepada orang, wa amila dan beramal, soleha dengan amal yang soleh. 40.000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menulis di arasnya, yaitu bahwa aku akan mengampuni kepada siapa saja orang-orang yang bertobat dan yang beramal soleh. Iman dan amal soleh itu satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan, tetap harus bergandengan. Karena yang bisa menyelamatkan kita semua adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, sebuah riwayat menceritakan anna Jibril alaihi salatu wasalam, sesungguhnya malaikat Jibril jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'ukas salam. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam. Jadi setiap Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menemui Nabi Muhammad SAW, pasti kalimat yang pertama Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai penghormatan. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui baginda Nabi SAW. Maka apa kata Jibril? Ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah itu menyampaikan salam. Wa yaqulu, maka kemudian malaikat Jibril berkata, man, siapa saja orangnya, mata yang mati, min ummatika dari umatmu, qabla mautihi sebelum dia mati, bisa natin dalam jangka 1 tahun, kubila taubatuhu, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia sepanjang hidupnya itu dia maksiat atau juga mungkin kafir lah, ya. Sepanjang hidupnya kafir, tetapi di akhir hayatnya setahun sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dengan kesaksiannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qubila taubatuhu, akan diterima taubatnya. Tetapi bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, as-sanati li ummati kasiratun. Wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku itu masih sangat panjang, masih sangat banyak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berbaliklah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Kemudian berbalik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa raja'a faqala, maka berkata Jibril, ya Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Allah berkata, man taba, siapa orangnya yang bertobat, qabla mautihi sebelum mati, bisahri dengan jangka 1 bulan,
kubilat taubatuhu, akan diterima taubatnya. Sepanjang hidupnya maksiat, sebulan sebelum meninggal dia bertobat, kubilat taubatuhu, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan 1 bulan? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Jibril, as-sahri li ummati kasiro. 1 bulan bagi umatku itu masih sangat panjang. Ya. Fadahaba, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Faroja'a, maka kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Summa roja'a, maka kemudian kembali lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhanmu berkata, mantaba qabla mautihi biyaumin, siapa orangnya sepanjang hidupnya maksiat, sepanjang hidupnya dia kafir, tapi sebelum meninggal dalam jangka 1 hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kubilat taubatuhu. Bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1 hari? Ya Jibril, al yaumu li ummati kasiro, 1 hari bagi umatku itu masih sangat panjang. Begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Dari mulai 1 tahun sebelum meninggal bertobat diterima, ditawar lagi 1 bulan, ditawar lagi 1 hari, masih 1 hari ditawar lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al yaumu li ummati kasiron, 1 hari bagi umatku itu masih sangat panjang. Padahaba, maka kemudian balik lagi malaikat Jibril. Sumar roja'a, kemudian kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan kemudian berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, sesungguhnya Allah berkata, siapa orangnya di antara umatmu sepanjang hidupnya maksiat kepada Allah, sepanjang hidupnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sa'atun, maka kemudian apabila umatmu itu mau bertobat dalam jangka 1 jam, apa jawaban Allah? Kubila taubatuhu, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ditawar terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sayangnya kepada umatnya. Ya, saking sayangnya kepada umatnya. Masih diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 jam itu masih sangat panjang bagi umatku. Padahaba, maka kemudian malaikat Jibril pun kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan. Faqala, maka kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, innallaha ta'ala yukri'ukas salam. Mungkin ini yang terakhir. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu. Setelah Allah menyampaikan salam, wa yaqulu, dan kemudian malaikat Jibril berkata, mamado, siapa orangnya yang melewati jami'a umurihi, sepanjang umurnya, fil ma'asi, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yarji, dan tidak mengulangi lagi, qabla mautihi, sebelum mati, bisa natin au sahrin au yaumin au sa'atin, hatta yablughur ruhul huluma, sehingga ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Kalau saja di antara umatmu sepanjang hidupnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika napas belum sampai tenggorokan, dia menyesali akan dosa-dosanya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kapan batas ampunan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum napas sampai ke tenggorokan. Sebelum napas sampai ke tenggorokan, dosa-dosa yang sebegitu banyak dan luas
itu akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa ruku, untuk bisa sujud, untuk bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah beratnya menghadapi hidup ini, kita masih tetap menyempatkan ya, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meyakini, kita ingat bahwa suatu hari nanti, tentunya kalau sudah lewat hari kiamat, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada lagi pertolongan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti tidak lagi memberikan manfaat kepada kita, tidak lagi bisa menolong kita, tidak lagi bisa menyelamatkan kita. Apa itu kata Allah? Wala malun, tidak lagi harta bisa menyelamatkan kita. Wala banun, tidak lagi anak bisa menyelamatkan kita. Lalu siapa yang akan bisa menyelamatkan kita? Illa man taba, illa man taba, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Hati yang selamat itu hati yang senantiasa tulus dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat itu adalah hati yang ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, tulus dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang nanti kalau di hari kiamat itu sudah nggak ada lagi pertolongan. Kalau sudah hari kiamat kan tidak ada lagi manusia di dunia ini. Semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saja hari ini ada saudara-saudara kita, orang tua kita yang meninggal karena kita masih hidup, masih bisa minta doa kepada kita. Dan doa kita masih sampai. Ya, karena masih di alam barzakh kubur. Jadi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini yang meninggal itu tetap masih di alam barzakh kubur. Masih di alam barzakh kubur. Nanti kalau sudah sampai pada hari kiamat, barulah seluruh manusia itu akan digiring. Akan digiring dan akan menjalani satu proses-proses yang masih sangat panjang. Belum ada dihisab, belum ada ditimbang, belum melewati Shiratal Mustaqim, belum nanti dikumpulkan di padang mahsyar, masih panjang perjalanan. Jadi dari Nabi Adam sampai sekarang itu masih ada di alam barzakh kubur, maka doa-doa kita nanti akan sampai. Tapi kalau sudah melewati hari kiamat, orang itu tidak ada lagi yang bisa kita mintai pertolongan. Mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kalau yang hari ini bekal kita cukup, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ya, akan mendapatkan kemudahan. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Wasiatnya yang pertama itu, perbaikilah kapalmu, karena sesungguhnya laut yang akan kau arungi itu begitu sangat dalam. Artinya apa? Di dalam kita beramal maka diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusan kita ya, keikhlasan hati kita itu yang akan menentukan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya itu yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan
yang sering kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku itu lillahi rabbil alamin, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti kalau sudah hari kiamat kita akan disibukkan dengan urusannya kita sendiri. Ya, tinggal tergantung bekal kita hari ini. Hari ini kita sedang menebar benih. Ya. Hari ini kita semua sedang menebar benih, yaitu benih amal. Ya. Benih amal, benih ibadah kita, tapi nanti hasilnya akan kita petik di akhirat. Maka dikatakan ad-dunya majra'atul akhirat, bahwa dunia ini tempat untuk kita bercocok tanam dan hasilnya nanti adalah di akhirat. Ya. Jadi karena nanti di akhirat itu tidak ada lagi ibadah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan nanti kalau orang ada di alam barzakh kubur, itu pun sudah merengek kepada Allah, minta dikembalikan ke surga, minta dikembalikan lagi ke dunia. Ya. Allah gambarkan dalam firman-Nya, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau saja Engkau beri kesempatan aku sebentar saja untuk bisa hidup kembali di dunia, ya, mereka akan mengatakan fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan menjadi ahli sedekah, aku akan menjadi orang-orang soleh. Ya. Ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang pasti bahwa manusia setelah meninggal nanti dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, supaya dikembalikan ke dunia lagi. Aku akan menjadi orang soleh, aku akan menjadi orang yang ahli sedekah. Karena apa? Karena menyadari bahwa nanti kalau sudah kita kembali ke sana tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali sedekah kita, amalia kita, amal soleh kita, itu yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah tak henti-hentinya kita selalu berusaha berbenah untuk memperbaiki amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetaplah kita berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah dan juga dengan kalimat istighfar. Ini hadis yang diceritakan oleh Abu Bakar anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Maka tetaplah kamu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah dan juga dengan kalimat istighfar. Seberapa yang harus kita baca? Fa'aksiru, perbanyak. Jadi istighfar harus diperbanyak dan juga berzikir harus diperbanyak. Ya. Zikir kepada Allah harus diperbanyak. Fa'aksiru, maka perbanyak minhuma, dari dua kalimat itu. Karena apa? Fa inna iblisa, maka teman sesungguhnya iblis alaihi laknatullah, itu dia mengatakan ahlaktun nas, aku bisa menghancurkan manusia bidunubi, dengan dosa, wal ma'asi, dan maksiat. Tetapi wa ahlakuni, manusia bisa menghancurkan aku bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan juga istighfar. Setan tidak ketahuan, tidak kelihatan, ditonjok tidak bisa, ditendang tidak bisa, tapi bisa dihancurkan. Nah,
Bisa dihancurkan itu artinya dia akan lari ke birit-birit setan manakala mendengar kalimat la ilaha illallah dan juga dengan kalimat istighfar. Ya. Kalau kita lalai dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar, setan itu berbondong-bondong mendekati kita. Tetapi di mana manusia itu ingat dengan kalimat la ilaha illallah dan juga astagfirullahaladzim, setan itu akan lari ke birit-birit. Ya. Maka ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ya. Alaikum bila ilaha illallah, tetaplah kamu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah wal istighfar dan dengan kalimat istighfar. Fa'aksiru, perbanyaklah minhuma dari dua kalimat itu. Karena kalimat la ilaha illallah itu ya, bisa menyelamatkan orang yang maksiat itu sepanjang hidupnya. Orang itu umurnya 70 tahun, tidak pernah mengenal ya namanya ibadah kepada Allah. Tapi dilalah di akhir hayatnya sebelum mati dia ingat dengan kalimat la ilaha illallah, itu bisa diselamatkan, itu bisa menyelamatkan nanti. Maka ada hadis, siapa orangnya di akhir hayatnya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya. Kelihatannya ringan Mbak ya, hanya dengan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Dan itu pasti, kalaupun harus di neraka dalam jangka waktu yang sangat lama, tapi kalau ada di dalam hatinya dengan kalimat la ilaha illallah, maka suatu hari dia akan selamat dari neraka itu. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, yang mana bahwa tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita benar-benar jangan hanya mengurusi urusan dunia saja, tetapi sisihkan sejenak waktu kita untuk akhirat. Ya. Dunia bukan tujuan kita, tetapi dunia ini adalah sarana dan prasarana untuk kita meneruskan estafet kita, perjalanan kita, yaitu di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap urusannya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap kesulitan dimudahkan, dari setiap kesempitan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim min kulli dambil adim la yaghfiru dunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dambil adim la yaghfiru dunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dambil adim la yaghfiru dunuba illa rabbul alamin. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, la yaghfiru dunuba, tidak ada yang bisa mengampuni atas dosa-dosa kami, illa rabbul alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.